saya Maria Yasinta Doe dengan NIM D1D1222106. Di sini saya akan menjelaskan review video tentang inseminasi buatan. Latar belakang, untuk menambah jumlah sapi yang dihasilkan oleh induk sapi, serta untuk mempercepat proses pembuahan agar sang induk segera melahirkan anaknya, maka saat ini telah dikembangkan teknik pengembangbiakan sapi dengan cara inseminasi buatan. Dengan menggunakan teknik ini, para peternak akan memiliki kualitas anak sapi yang lebih baik dan juga masa kehamilan induk yang relatif cepat. Pada sistem inseminasi buatan, induk sapi tidak hanya dapat dijadwalkan untuk bunting saja, tetapi juga dapat menghasilkan anak sapi rata-rata 2 kali dalam 3 tahun. Inseminasi buatan atau ID atau kawin suntik merupakan satu cara untuk teknik untuk memasukkan mani atau sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode atau alat khusus yang disebut dengan insemination gland. Ada beberapa manfaat dari inseminasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas genetik yang memungkinkan peternak untuk memiliki spermatozoa dari sapi jantan dengan kualitas genetik yang unggul. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, mengontrol reproduksi, memungkinkan peternak untuk mengontrol jadwal reproduksi dengan lebih cepat. Yang ketiga, manajemen kesehatan, mengurangi risiko cedera dan menjaga kesehatan sapi betina. Peningkatan reproduksi, jadi memiliki spermatozoa dari sapi jantan dengan karakteristik reproduksi susu yang baik. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, termos dan termometer untuk menjaga suhu tubuh atau suhu air mani tetap hangat yang mendekati dengan suhu tubuh sapi. Yang kedua, pistol inseminasi atau grinding gun atau alat untuk memasukkan air mani ke dalam alat kelamin sapi betina. Yang ketiga, sedotan air mani atau semen strawa, wadah steril berisi spermatozoa pilihan dari pejantan terbaik. Yang keempat, gunting stainless steel digunakan untuk memotong ujung dari sedotan sperma. Yang kelima, gel pelumas yang diaplikasikan pada sarung tangan untuk melicinkan dan memperlancar proses pemasukan pistol inseminasi ke dalam rahim sapi. Yang keenam, buku catatan digunakan untuk mencatat data penting seperti tanggal inseminasi, identitas sapi, hasil pengamatan, dan informasi lain yang berguna untuk manajemen peternakan. Yang ketujuh, tag telinga atau penanda untuk melacak sapi secara akurat dan juga untuk memudahkan pemantauan dan pencatatan. Yang ke-8, sarung tangan untuk menjaga kebersihan dan tetap steril agar mencegah terjadinya kontaminasi pada proses inseminasi. Adapun metode inseminasi buatan yaitu disiapkan alat dan bahan, mengisi dan menghangatkan pistol. Jadi, sedotan air mani dimasukkan ke dalam air hangat dan disimpan agar suhu dari air mani tersebut atau sperma sesuai dengan suhu tubuh sapi, lalu dimasukkan ke dalam pistol. Kemudian, proses inseminasi terjadi, dipasang sarung tangan, lalu dimasukkan ke dalam rektum sapi sehingga ditemukan leher rahim, dan disuntikan air mani dengan lembut. Kemudian pencatatan dan pemantauan dengan mencatat tanggal inseminasi dan nomor sapi, serta menggunakan kalender kehamilan untuk melacak siklus birahi dan tanggal kelahiran yang telah diperkirakan. Adapun keuntungan dari inseminasi buatan, memperbaiki kualitas anak ternak, menghemat biaya karena tidak perlu memelihara ternak jantan, mengoptimalkan penggunaan bibit jantan unggul secara lebih luas, serta dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran ternak dengan cepat dan teratur, mencegah penularan atau penyebab penyakit kelamin pada ternak, mampu mengatur jarak kelahiran ternak,
dengan baik, peternak dapat menyimpan sperma sapi unggul dengan peralatan dan teknologi yang lebih baik dalam jangka waktu yang lama. Peternak dapat menggunakan kembali semen beku untuk beberapa tahun kemudian, walaupun pejantan telah mati, sehingga bila pejantan unggul telah mati, peternak tidak kehilangan bibit unggul yang dimilikinya, dapat menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan yang terlalu besar. Adapun kekurangan pada inseminasi buatan yaitu ketergantungan pada tenaga ahli. Jadi proses inseminasi ini membutuhkan tenaga yang terlampil dan berpengalaman sehingga akses layanan inseminasi terkadang terbatas, terutama di daerah pedesaan. Biaya yang terlalu tinggi. Jadi, tarif inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan atau kehamilan dapat memberatkan peternak dengan modal yang terbatas, terutama bagi peternak skala kecil. Potensi komplikasi. Meskipun jarang ada risiko komplikasi kesehatan atau reproduksi pada sapi seperti infeksi atau kegagalan inseminasi. Kesimpulan, inseminasi buatan merupakan metode reproduksi pada ternak yang memungkinkan petani untuk meningkatkan kualitas genetik tanpa memelihara sapi jantan secara langsung. Jadi metode ini melibatkan pemasukan sperma ke dalam saluran reproduksi betina secara manual menggunakan alat khusus inseminasi buatan, memungkinkan peternak untuk secara efektif mengelola dan meningkatkan kualitas ternak melalui kontrol gen yang baik. Adapun saran dalam inseminasi buatan yaitu sebaiknya para petani memperhatikan bagaimana keadaan ternak untuk tidak sering melakukan proses inseminasi karena hewan juga memiliki tingkat kestresan, maka sebaiknya hewan atau sapi diberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan secara alami. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.